Berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman dalam hidupnya. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Di bulan ini seluruh warga kerajaan Rock Ministries kita membahas tentang promosi. Dan tentunya ini bukan promosi biasa seperti kita yang bekerja di sebuah perusahaan atau melakukan tugas sebagai marketing di bagian marketing, salesman dan semuanya. Saya tidak berbicara soal yang ini, ya. Tapi saya sedang berbicara tentang bagaimana promosi pribadi seseorang, promosi sejati yang harus ada pada setiap kita. Alkitab mengatakan bahwa promosi itu datangnya bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun, ya. Promosi tidak datang disebabkan karena faktor lokasi. Promosi sejati datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anda boleh saja tinggal di pedalaman, tapi kalau Tuhan sudah mempromosikan, dari pedalaman pun suaramu bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara kasih Tuhan, karena kalau kita tidak memberi diri supaya promosi sejati dari Tuhan dinyatakan, kecenderungan banyak orang mereka melakukan promosi, next slide, secara diri sendiri, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, ada orang-orang tertentu, saudaraku, mempromosikan dengan menghalalkan segala cara kalau dia ingin mencapai pangkat tertentu, jenjang di kemiliteran kah, di perusahaan atau apapun. Mereka bahkan dengan berani menjual iman percayanya hanya karena ingin pencapaian kedudukan tinggi, mendapatkan pangkat jenderal dan seterusnya, direktur utama dan seterusnya. Seperti itu, saudaraku, menjual iman. Begitu mudah sekali, ya. Dan ada orang-orang tertentu, saudaraku, bahkan Hollywood sekarang telah membuat beberapa film, bagaimana ingin mencapai karir yang puncak. Seorang karyawan berbuat apa saja, bahkan berani menjual tubuhnya hanya untuk supaya dipromosikan, menghalalkan segala cara dan menggunakan cara-cara yang tidak benar, sikut kiri, sikut kanan, hanya supaya mencapai ambisinya di puncak posisi sebuah jabatan tertentu. Saudara dikasih Tuhan, tapi kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikuti, karena segala sesuatu itu harus ada proses yang harus diikuti, dan proses yang harus diikuti adalah proses yang benar di mata Tuhan. Kita lihat bagaimana teladan Yesus Kristus dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dari teladan agung Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita harus melewati tahapan demi tahapan, proses demi proses kehidupan, agar supaya kita mengalami apa yang disebut dengan promosi ya daripada Tuhan. Injil Matius pasal ketiga ayat 16 sampai 17. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, ini contoh pertama bagaimana Yesus dipromosikan oleh Bapa Sorgawi. Kenapa? Karena ketaatannya. Pada waktu itu Yesus belum melakukan mujizat apa-apa, belum punya prestasi yang menonjol, ya, belum berjalan di atas air, belum membangkitkan orang mati. Tapi Bapa begitu mempromosikan di hadapan orang banyak yang menyaksikan pembaptisannya. Dia berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Langsung dipromosikan oleh Bapa. Saudaraku, padahal belum punya prestasi yang membuat dia jadi terkenal. Kenapa begitu? Pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia datang sebagai manusia 100%. Dan dia harus menundukkan diri dengan orang tua yang bernama Yusuf dan Maria. Dan kemudian yang luar biasa, setelah umur 12 tahun, kita lihat sejak pulang dari bait suci, sudah tidak ada cerita daripada Yusuf sang ayah, secara daging tentunya. Diperkirakan memang para ahli teologi mengatakan bahwa Yusuf sudah meninggal dunia.
Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, saudaraku, orang Yahudi punya kebiasaan. Bahkan sampai hari ini, kalau ada hari ini orang Yahudi punya anak laki-laki umur 10 tahun, pada zaman sekarang, anak tersebut sudah diajak ikut rapat umum pemegang saham. Anak laki-laki umur 10 tahun. Sementara banyak anak laki-laki kita, saudaraku, masih main games. Usia-usia seperti saya masih main di kelereng atau apapun. Tapi orang-orang Yahudi, saudaraku, dari umur 10 tahun sudah diajari supaya punya sense of business dari orang tuanya dengan baik. Dan jangan heran, ekonomi saat ini mereka yang pegang. Kalau saudara ke Amerika, itu pemegang ekonomi yang luar biasa. Amerika itu adalah orang-orang Yahudi. Dan kita lihat bagaimana bangsa Israel, negaranya kecil, saudara. Penduduknya nggak banyak, tapi tanahnya banyak padang gurun, tapi bisa ekspor buah-buah dengan kualitas satu. Dan banyak hal yang mereka bisa kerjakan secara hebat. Saudara dikasih Tuhan, tradisi Yahudi, bahkan anak laki-laki umur 12 tahun, dia harus membantu ayahnya di dalam bekerja. Jadi umur 12 tahun Tuhan Yesus sudah membantu ayahnya secara jasmani, yaitu Yusuf, sebagai pengusaha di bidang permebelan, perkayuan. Dan bahkan ketika ayahnya meninggal, Yesuslah yang meneruskan usaha. Dia harus bekerja keras, membanting tulang untuk menghidupi ibunya dan adik-adiknya. Saudaraku, jangan heran ya, ini kalau Yesus dari benih Roh Kudus, sementara adik-adiknya adalah benih daripada Yusuf. Siapa saja mereka? Anda bisa tahu semua. Di situ ada Yakobus, di situ ada Yudas, bukan Yudas yang mati gantung diri ya, tapi penulis kitab Yudas. Dan beberapa yang lainnya. Ya, dia harus hidupi itu dengan penuh tanggung jawab. Saya katakan satu, kenapa Bapa akhirnya pada waktu dia dibaptis, dia berkata, inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dia terima promosi sebab Yesus melakukan tanggung jawab sebagai seorang putra dengan baik. Dia menghidupi keluarganya. Saya berkata pada setiap saudara, belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amen. Bukankah Yesus berkata, barang siapa setia pada perkara kecil, aku akan memberikan perkara-perkara besar kepadanya. Wow, saudaraku, langkah bisa mencapai 10.000 dimulai daripada langkah pertama. Banyak orang gak suka langkah pertama, orang suka langsung ada di atas. Dunia ini mengajarkan kita tentang semua serba instan, saudaraku ya. Susu instan, apalagi teh instan, mie instan. Wah, semua serba mudah. Waktu saya ke Amerika menjenguk anak-anak saya di sana, sekarang itu ada nasi instan. Jadi beras dikemas kemasan kecil gitu, lalu tinggal diisi air sedikit, dimasukkan microwave 2 menit, jadi nasi yang berkembang enak untuk dimakan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita masak di rice cooker butuh waktu lebih lama, tapi ini hanya 2 menit ya. Mari saya katakan, semua sedang mengajarkan. Itu satu kali Pak Timotius Arifin, gembala senior kita, kaget karena dia mendengar Ibu Vivi sedang menyanyi di kamar mandi. Lagunya ternyata bukan lagu rohani, lagu rohana, saudara ya. Lagunya bunyinya begini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Alor sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku. Lanjutkan. Indomie seleraku. Saudara sudah tahu semua. Oh, saudaraku, mie instan. Ya. Oh, mari saya beritahu pada saudara, segala sesuatu boleh instan, but there is no shortcut to follow Christ Jesus. Tidak ada jalan pintas untuk bisa mengikuti Tuhan. Semua harus ada prosesnya. Saudara butuh promosi, tenang saudaraku, setiap perkara kecil. Contoh yang lain saya bisa tunjukkan bagaimana si Daud, pemuda desa Bethlehem. Desa pada waktu itu ya. Dan dia, saudaraku, kita tahu di dalam Alkitab bahwa dia kurang disayang sama orang tuanya. Bagaimana saya tahu? Mazmur 27 ayat ke-10 menjelaskannya.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Rupanya dia terlalu dibedakan dari kakak-kakaknya yang hebat-hebat itu. Dan dia dipercayakan mengembalakan kambing domba. Dan jumlahnya gak banyak. Kakaknya bilang, cuma 2-3 ekor. Tidak banyak saudaraku. Hanya beberapa kambing domba. Jumlah tidak banyak. Tapi mari kita akan belajar dari Daud penuh tanggung jawab. Dengan apa yang dipercayakan kepada dia. Saudaraku, kalaupun ada singa datang menerkam salah satu dombanya, dan Daud tidak lari ketakutan meninggalkan tanggung jawab. Dia hadapi singa. Dia buka mulut singa supaya tidak menerkam domba itu. Dan kemudian dia lawan singa itu dan dia bunuh singa itu. Kalaupun ada serangan daripada beruang yang mematikan, dia hadapi dan dia tangkap janggut beruang itu dan dia tusuk, dia bunuh beruang itu. Alkitab mencatat seperti itu. Saudaraku, dia bertanggung jawab sekali. Dan bahkan ketika ayahnya Isai memerintahkan dia untuk membawa perbekalan buat kakak-kakaknya yang sedang di medan pertempuran dan juga membawa bingkisan buat sang raja, Daud tidak menolak tanggung jawab itu. Daud tidak berkata, "Gak mau, kok selalu aku yang disuruh. Papa mama kurang sayang, suruh yang lain, suka kakak yang lain yang melakukannya." Tapi Daud melakukan dengan penuh tanggung jawab perintah daripada orang tua di tengah situasi di mana dia kurang disayang. Berapa banyak anak muda tidak bisa melakukan tanggung jawabnya karena merasa kurang diperhatikan orang tua, lalu kemudian bersikap, orang tua gue seperti lebih saya memberontak, saya lebih melawan dan sebagainya. Saudara, ingat Daud. Dia tetap taat melakukannya sekalipun dia sadar bahwa orang tuanya kurang menyayangi dia. Dan ini yang disebut dengan the spirit of sonship. Roh keputraan ada pada dirinya. Dan Daud bawa itu. Dan saudaraku, Daud tidak pernah berpikir bahwa nanti akan ketemu seorang yang bernama Goliat. Daud juga tidak pernah berpikir tentang promosi. Pokoknya dia jalani hidupnya. Dia lakukan tugas tanggung jawab dengan setia. Dan sampai di sana dia terkejut sebab ada satu raksasa nama Goliat menantang barisan Israel itu 1 lawan 1. Tidak ada satupun yang berani, saudara. Sang raja pun, si Saul pun yang lebih tinggi rata-rata sebau dari orang Israel yang lainnya, nggak berani. Dan ketika Daud menunjukkan keberaniannya, kakak-kakaknya malah menegur dia. "Jangan banyak ngomong, saya tahu kamu gimana." Lalu Daud menjawab, "Enggak kok, aku cuma tanya kok." Tapi akhirnya Daud ketemu sang raja. Karena memang gak ada orang lain lagi yang bisa berani, saudaraku. Mau gak mau raja akhirnya luluskan permintaan Daud untuk menghadapi. Tapi saya bayangkan Saul berkata, "Oke, gini, kamu boleh ketemu dan menghadapi Goliat. Tapi saya ingin kamu pakai baju sirah saya. Karena ini terbuat dari bahan kualitas 1. Kalau ada pedang bisa meleset, kalau panah gak bisa tembus. Pakai ini." Wah, Daud dikenakan, saudaraku. Dan waktu dipakai, saudaraku, karena Saul itu orangnya tinggi besar, jadinya seperti long dress. Daud keberatan, gak bisa jalan dengan leluasa. Dan bilang, "Aduh, gak usah deh tuanku raja. Oh, gini, kamu pakai pedang saya. Pedang ini sudah saya pakai bawa perang kemana-mana." Dan menunjukkan kehebatannya. Daud, saudaraku, gunakan pedang itu dan ditaruh begini, saudaraku. Dan tiba-tiba pedang itu bisa menyentuh tanah, saudaraku. Ya, ketika Daud berjalan, pedangnya menggesek tanah, saudaraku. Meninggalkan bekas, saudaraku. Daud berkata, "Aduh, terlalu berat. Gini aja, saya beri kamu helm saya, melindungi kepalamu, penting sekali." Dan Daud gunakan helmnya. Bang! Dan ketika Daud lihat kiri, lihat kanan, helm tetap lihat ke depan, saudaraku. Daud katakan, "Tidak usah, terima kasih." "Kamu pakai apa?" "Batu." Saudaraku cuma pakai batu. Dia pergi ke sungai dan dia ambil hanya 5 batu. Kenapa dia tidak ambil 10, saudaraku? Keberatan. Para ahli teologi berkata 5 adalah angka anugerah. Pada zaman dulu mana ngerti 5 angka anugerah, saudaraku. Dan saudaraku, saya katakan dia ambil 5 batu. Kenapa? Cukup ringan. Dan kalau nggak kena 1 masih ada 4. Kalau nggak kena 1 lagi masih ada 3. Nggak kena masih ada 2. Nggak kena masih 1. Sementara jarak lebih dekat pasti kena. Itu saya pikir di pikirannya Raja Daud. Dan kemudian kita tahu sekali dalam 1 Samuel 17 bagaimana Goliat pun dikalahkan. Dan saudara tahu sesudah itu
promosi datang dari Tuhan. Seluruh pasukan Israel waktu itu, seluruh Israel, bahkan bangsa-bangsa musuhnya, Filistin dan seterusnya, mereka mendengar ada satu pemuda desa yang gak masuk hitungan, yang dipandang sebelah oleh keluarganya sendiri, saudaraku. Tapi karena setia dengan tanggung jawab dalam perkara kecil dan punya hati yang terpaut dengan Tuhan, saudaraku, Tuhan bisa menciptakan sebuah momen, situasi, keadaan yang bisa membuat melejit seseorang. Saya mengatakan pada saudara, mari kita belajar dari peristiwa ini. Jangan kejar sendiri dengan kekuatan saudara, apalagi menghalalkan segala cara. Belajar setiap perkara kecil. Nanti ada waktu Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Dan saya mengatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu teladannya sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa langsung berkata, "This is my beloved son." Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudaraku dikasihi Tuhan, teladan Kristus yang kedua kita lihat dalam Matius pasal 17 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, sama saja, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya ditambahkan satu kalimat berikut, dengarkanlah dia. Pada waktu itu Yesus mengajak 3 murid yang paling dekat dengan dia. Inilah komsal, komunitas saling, ya. Ada komunitas komsel umum 12 murid, tapi dari 12 murid dipilih 3 komsal, komunitas saling, ya. Nah, saudaraku, disitulah ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ketika ada di gunung transfigurasi itu, Yesus berubah wajah, lalu kita lihat penampakan ketemu Musa dan Elia. Dalam keadaan pemandangan yang spektakuler itu, tiba-tiba terdengar suara, saudaraku. Bagaimana promosi datang kepada Tuhan Yesus dari Sang Bapa Surgawi. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kenapa ada kalimat dengarkanlah dia? Dalam tahun-tahun pelayanan Tuhan Yesus sesudah dibaptis, Tuhan Yesus melakukan pelayanan dengan penuh sungguh-sungguh, serius, tanggung jawab, kerja keras, saudaraku, tidak main-main. Alkitab menunjukkan sejak pagi-pagi dia udah bangun, matahari belum nampak, Yesus sudah bangun. Saudara dikasihi Tuhan, buat saya secara pribadi, saya ikuti secara sederhana sejak saya bertobat tahun 87. Beberapa saudara di sini belum lahir. Waktu saya kuliah di Erlangga Surabaya mengambil jurusan akuntansi, dan saya bertobat tahun itu. Saya berkata kepada Tuhan, karena saya dulu rajin di dunia malam, saudaraku. Saya pergi ke diskotik satu, ke tempat diskotik yang lain, bergaul dengan perempuan yang miskin bajunya, saudaraku. Belum selesai di tailor udah langsung dipakai, ya. Lobang sana, lobang sini. Dan saya begitu bertobat. Saya buat keputusan, Tuhan, saya mau merubah hidup saya mau buat keputusan. Saya mau seperti Engkau. Saya baca di Alkitab, Yesus itu suka bangun pagi sebelum matahari terbit. Wow, saudara, saya ikuti. Dan puji Tuhan, itu dari tahun 87 sampai tadi pagi, saya sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Tadi pagi saya bangun 4:30. Itu sudah jadi kebiasaan buat saya. Kenapa, saudaraku? Karena supaya lebih banyak waktu untuk bisa berkarya, saudara dikasih Tuhan. Dan Yesus lakukan pagi-pagi buta, dia sudah cari wajah Bapa untuk memuji, menyembah, bersekutu secara pribadi. Saudaraku, ini seringkali hal-hal seperti ini diremehkan oleh banyak orang. Mereka kepilih langsung pada puncaknya, tidak ada harga mau dibayar bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, ketemu dengan kehendak Tuhan, menyediakan diri jadi pelaksana kehendak Tuhan. Ada banyak orang tanpa doa, tanpa membangun keintiman kepada Tuhan, maunya dipakai Tuhan luar biasa, maunya langsung sukses begitu saja. Saudaraku, orang berkata, apa sih definisi sukses? Sukses is a long journey. Saudaraku, hanya orang-orang yang mengandalkan segala cara, yang tidak takut Tuhan, yang akan pengen shortcut, kepingin instan. No, saudaraku, belajar.
proses-proses. Saudara dengar cerita bagaimana Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat itu. Dia mulai bagaimana hidupnya, saudaraku, susah payah. Punya istri yang sampai punya mental illness, sampai masuk rumah sakit jiwa. Dia gagal dalam urusan pemilihan, saudaraku, di tingkat anggota semacam DPR gitu. Banyak kegagalan, terus gagal. Tapi dia terus berjalan, dia terus dengan penuh semangat, saudaraku, dengan penuh keyakinan dan iman bahwa Tuhan sanggup mengangkat hidupnya. Singkat kata, lewat kegagalan demi kegagalan, sejarah telah membuktikan Abraham Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat. Saudara kasih Tuhan, mari belajar seperti Tuhan kita Yesus Kristus, dipercaya bahkan sampai akhirnya Bapak bilang dengarkanlah dia. Kenapa? Sebab dia bukan cuma omong doang. Dia berbicara tapi dia melakukan apa yang dia ucapkan. Amin. Dia menghidupi apa yang dia ajarkan, saudaraku. Jangan sampai seperti kelompok yang disebut NATO, NATO. Apa itu? No action, talk only. Itu banyak di luar sana, saudaraku. Tapi mari datang pada Tuhan, berkata, Tuhan, anugerah-Mu menolong saya supaya setia dengan tanggung jawab yang kecil. Saudaraku, setia pula dengan keuangan yang Tuhan percayakan. Sejak gajimu sekian, banyak kita terlalu berpikir untuk langsung jadi konglomerat, saudaraku. Sementara gaji kita tidak bisa setia dan kita tidak manage seperti itu. Maaf saudara ya, saya banyak ketemu orang rajin berdoa. Kemenaran doa sampai jam-jaman, tapi hutang jalan terus dan tidak selesai-selesai. Kenapa saudaraku? Masalahnya bukan karena dia rajin berdoa, tidak apa-apa, silakan berdoa, tapi tidak pernah bisa belajar memanage keuangan dengan baik. Untuk urusan memanage itu kita manusia harus bertanggung jawab. Bagaimana kalau kamu dipercayakan gaji kecil tidak bisa dipercayakan, bagaimana untuk mempercayakan hal yang lebih besar? Kalau kita nggak bisa dipercayakan dengan harta milik orang lain, Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya dengan harta yang Tuhan sediakan buat kita yang harus kita kelola. Sebab itu belajar. Saya pernah punya pengalaman bagaimana kami ada isu-isu lah yang sampai ke telinga Pak Arifin di Bali bahwa saya bisa mengkuliahkan anak ke luar negeri Amerika karena tanda petik saya dituduh melakukan manipulasi keuangan gereja. Dan ketika kabar sampai ke Pak Arifin kumpulkan semua pemimpin, semua gembala-gembala, dan minta supaya bendahara mengaudit. Kami punya 2 bendahara, dan kami juga punya akuntan yang memeriksa, memeriksa keuangan. Saudaraku, lalu Pak Arifin bilang kepada saya di depan para pemimpin yang lain waktu itu, saya minta Pak Roni diam saja. Sudah saya diam. Artinya nggak boleh bela diri apa, karena kan sedang mempertanggungjawabkan. Dan ketika bendahara selesai melakukan auditing, pemeriksaan keuangan, Pak Arifin bertanya, bagaimana? Tunjukkan kepada saya bukti bahwa ada manipulasi keuangan dilakukan Pak Roni untuk mengkuliahkan waktu itu David kuliah ke Amerika. Dan bendahara berkata, saya tidak sendiri karena itu peristiwa yang sudah pernah bisa saya lupa. Mereka tidak bisa menemukan ada bukti bahwa saya melakukan manipulasi. Oh saudaraku, lega hati saya. Ya, tetapi saudaraku banyak orang tidak mengerti kenapa ya. Padahal gaji pendeta cuma berapa sih? Tapi kok bisa kuliahkan anak ke Amerika? Rahasianya saya beritahu, saya dengan istri saya kelola keuangan sejak kami hanya ratusan ribu PK kami per bulan. Oh saudaraku, kami membuat budget, perencanaan keuangan. Saya bersyukur saudaraku, istri saya mau mengikuti apa yang saya katakan kepada dia. Sebagai seorang istri, dia tunduk kepada suaminya. Kita belajar membuat budget. Jadi 10% keuangan kami, penerimaan kami, saya dan istri selalu taat. Minimal 10% per puluhan, per sepuluhan. 10%. Lalu minimal 10% kemudian kami taat memberikan untuk menabur, khusus menabur. Sebab buat kami persepuluhan itu belum menabur, itu baru mengembalikan bagiannya Tuhan. Untuk orang miskin kami ambil dari minimal 10% tersebut.
Lalu kemudian minimal 10% tiap bulan kami lakukan apa? Menabung. Penting menabung, saudaraku dikasih Tuhan. Kita bisa kita hidup oleh iman saja. Kadang-kadang kita butuh, ada kebutuhan keuangan mendadak. Ada keluarga yang sakit butuh bantuan. Ada teman yang butuh bantuan atau apapun. Mau bagaimana? Kita harus ambil daripada tabungan yang kita sisihkan minimal 10% tiap bulan. Lalu kemudian 40% kami ambil sisihkan budget untuk apa? Untuk kuliah anak-anak di luar negeri. Saudaraku, disiplin kami lakukan itu. Dari tahun demi tahun. Dan kemudian sisanya 30% yang terakhir, saudaraku, kami pakai untuk belanja sehari-hari. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bersyukur sekarang 2 anak saya sudah lulus Amerika. Dari kuliah di Amerika. Dan yang satu sementara kuliah. Kami tidak punya utang 1 rupiah pun. Saya percaya kalau kita belajar manage our money, manage our family, manage our time. Saya percaya saudaraku, kita akan dipercaya kepada hal-hal lebih besar oleh Tuhan. Saudaraku, saya dalam keluarga sampai Pak Arifin sendiri, waktu saya di rumah sakit karena paparan COVID-19 itu, Pak Arifin telepon dalam satu kalimat dia berkata, Roni, saya tahu kamu orang yang sederhana. Ada ayat kitab berkata bahwa pemastur pun menyebut dirinya orang yang sederhana. Saya renungkan kenapa ya Pak Arifin bila sederhana. Pak Arifin bilang kamu orangnya hidup enak. Tidak banyak tuntutan, apa adanya. Saudaraku, saya harus tunjukkan kepada saudara. Saya lagi pakai jam tangan. Jam tangan saya ini banyak orang mengira saya pakai Rolex, saudaraku. Patek Philippe, sedap. Ya, bagi saudara yang punya uang untuk beli Rolex, Patek Philippe silahkan ya. Tapi saudaraku, jam tangan saya cukup Seiko saja. Orang bilang, Pak kok enggak pakai yang keren Pak? Misalnya Rolex. Saudara, sama fungsinya jam tangan. Sama ya. Lalu kenapa saya harus paksakan keuangan saya hanya untuk beli barang-barang bermerek? Saya tidak melarang Anda beli barang Rolex, silakan kalau Anda punya. Tapi saya dan istri saya memutuskan untuk hidup sederhana. Kenapa? Karena ada hal yang lebih perlu lagi. Supaya bisa menabur, bisa mensejahterakan orang lain, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, semua butuh perencanaan. Mari kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Minggu lalu waktu David, anak pertama kami yang kerja di Bandung, pulang ke Jakarta, kami jalan bertiga olahraga rame-rame. Dan David sempat syuting untuk masukkan di Instanya dia. Kenapa dia buat itu? Sebab celana olahraga kami, saudaraku, yang saya pakai juga menjadi celana kalau saya di rumah, celana pendek yang santai-santai, apalagi sekarang work from home, PSBB ketat. Saya istri saya kalau belanja suka kemana? Cumenggus, apa itu? Mangga 2. Di Mangga 2 itu dia cari celana olahraga buat saya, buat dia, buat David. Saudara tahu yang harganya berapa? 100.000 dapat 3. Saudaraku, untuk apa saya beli merek tertentu ratusan ribu satu, tapi ini kualitasnya bagus. Saya pakai olahraga, saudaraku ya. Dan pakai barang murah tidak membuat nama saya jadi jatuh. Dosa yang membuat Anda jatuh. Cara yang tidak benar, cara manage yang tidak benar, itu bisa membuat Anda menjadi jatuh. Sebab itu, saudaraku, nikmati, enjoy aja, gitu dong, ya kan? Oh, saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita kelola dengan baik-baik, maka saya percaya akan ada hal-hal besar yang akan dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebab itu Tuhan dimuliakan, dipromosikan keteladan hidupnya. Bapa berkata, dengarkanlah. Bagaimana orang lain bisa dengarkan saudara? Buktikan lewat hidup saudara. Amin. Haleluya. Kalau di luar sana katakan buktikan merahmu. Di sini saya berkata buktikan cara hidupmu. Apa yang kita katakan itu pula yang kita lakukan. Berikutnya saudaraku, Tuhan Yesus mengalami promosi hebat dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 dan 33. Di sana dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan di bumi, dari bumi,
Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Yesus Kristus dipromosikan Sang Bapa. Kenapa? Karena pengorbanannya. Saudara, ayat ini banyak disalahgunakan sama pemimpin-pemimpin pujian, song leader. Saya sering mendengar, saudaraku, khususnya mereka yang di kutub utara bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan dan buntu seperti yang di sini. Wah, bahkan ayat ini pernah waktu saya masih awal-awal pelayanan, saya salah pakai ayat ini kalau saya itu. Dan semangat saya ngomong begini, saudara, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang padanya sekarang. Padahal ayat ini konteksnya tentang bagaimana Yesus bernubuat bahwa nanti cara matinya disalib antara langit dan bumi. Dan ini menunjukkan pula pengertian ditinggikan ini dipromosikan sebetulnya. Kenapa saudaraku? Karena hidup yang penuh dengan pengorbanan, rela berkorban. Saudara, bagaimana kita mengalami promosi daripada Tuhan ini? Saya sedang berbicara promosi sejati. Minta anugerah Tuhan supaya kita diberi the spirit of sacrifice. Amin. Roh yang mau berkorban. Amin. Berkorban itu tidak enak saudaraku. Tapi berkorban itu saudaraku didasarkan kenapa? Kan ada kasih tanpa syarat dalam diri kita. Kita sudah punya modal kuat itu. Berkorban itu kan apa? Sudah ada the spirit of compassion. Ada belas kasihan yang Tuhan sudah tanam sebetulnya. Karena Tuhan sudah melakukannya buat kita, maka kita mesti melakukan buat orang lain. Berkorban. Sudah lihat bagaimana di Lukas, ada orang Samaria yang ketika ada orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan di tengah jalan rampok habis-habisan. Orang Samaria nggak ngomong sama orang Yahudi. Dan ada imam lewat, orang Lewi lewat, saudaraku. Hanya melihat dari seberang jalan dan tidak bisa menolong. Tidak mau menolong, bukan tidak bisa. Tapi orang Samaria ini justru yang gak bicara dengan orang Yahudi. Dia yang berinisiatif datang. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa karena tergerak oleh belas kasihan. Dan akhirnya diberi minyak anggur luka-lukanya. Dinaikkan kepada keledainya. Dan dibawa ke tempat penginapan. Dan dirawat di situ. Disediakan uang untuk biaya pengobatannya dan tinggalnya. Saudaraku, ini bicara apa? Pengorbanan. Sampai-sampai kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ketika perempuan yang kedapatan disebut pelacur oleh orang-orang itu, nyelonong langsung pergi ke rumah Simon dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak dan menyekanya dengan rambutnya sambil menangis. Orang-orang berkata, sayang, ini pemborosan parfum minyak kelas 1. Diperkirakan para ahli teologi pada waktu itu harganya setara dengan 15.000 US dollar. Mahal sekali berarti kan. Dan tidak ada teknologi spray, semprot. Yang ada adalah mesti dipecahkan botol itu dan dicurahkan semuanya. Saudara, mereka bilang pemborosan. Yesus bilang kepada pemilik rumah, Simon, dari tadi kamu tidak membasuh kakiku. Tapi perempuan ini membasuh kakiku. Dan bahkan dengan air matanya. Menyekanya. Dan juga mempersembahkan minyak. Cerita perempuan ini akan diceritakan kemana Injil kerajaan akan disampaikan. Saudaraku, punya hati yang berkorban. Jemaat yang dikasih Tuhan warga kerajaan. Ini yang bisa membedakan. Kenapa? Karena di dalam kita ada the spirit of Christ, di mana Kristus yang penuh pengorbanan juga ada dalam diri kita. Saya percaya asal kita mau bertindak, kita pasti bisa berbuat banyak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkannya. Dan yang terakhir, akibatnya sekarang. Apakah akibatnya? Dampaknya keren banget. Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai 11 di sana dikatakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus dipromosikan oleh Sang Bapa, bahkan diberi nama di atas segala nama. Kenapa seperti ini? Promosi yang hebat, melebihi dari semua nama yang lain. Saudara lihat itu. Karena yang pertama tadi, Yesus belajar untuk tunduk pada otoritas, hidup dalam ketaatan, penuh tanggung jawab. Yesus juga bukan cuma omdo, dia melakukan apa yang dia ajarkan, saudaraku. Dia kerja keras di dalam pelayanannya dengan penuh tanggung jawab. Dia handle semua dengan baik, saudaraku. Dan tentunya dia punya hati yang berkorban sungguh-sungguh. Bukan sekedar memberi, tapi hati yang berkorban lebih daripada memberi, saudaraku, dikasih Tuhan. Dan itulah Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Ada orang ribut gara-gara nama, penggunaan nama Yahweh. Oh saudaraku, sedih hati saya. Gereja bisa pecah gara-gara yang satu percaya, oh nggak apa-apa pakai nama Allah. Yang satu enggak, yang benar Yahweh. Karena Allah itu sesembahan orang Arab katanya, sesembahan penyembahan berhalanya. Saudaraku, saudara bersaudara yang biasa teman sel grup bersama rukun, tiba-tiba bisa jadi pecah gara-gara pengajaran yang satu mesti pakai Yahweh. Oh, saudara bersaudara saling memaki, padahal dulunya mereka saling memuji. Gara-gara apa? Nama Yahweh, saudaraku. Padahal nama Yahweh itu nama yang kudus sakral buat orang Yahudi. YHWH. Itu tidak bisa disebutkan, saudara. Coba saudara sebutkan YHWH. Bisa nggak, saudara? Tidak usah ribut soal nama. Saya harus beritahu pada saat ini yang ada di tempat ini maupun yang sedang live streaming menyaksikan dimanapun Anda berada. Nama Tuhan sudah jelas. Bapa Sorgawi kasih satu nama. Wow, yang lebih tinggi dari semua nama yang lain. Nama itu dialah Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Sebab itu datang kepada nama ini, saudaraku. Percayalah kepada nama ini. Kamu bukan cuma diselamatkan. Nama ini nama yang berkuasa. Nama ini nama yang ajaib, saudaraku. Ketika kau ikuti nama Yesus dengan pengajaran kehidupannya, jangan khawatir soal promosi. Tuhan sanggup mengangkat hidup Anda. Asal Anda mau mengikuti semua proses yang Tuhan inginkan kita lewati. Ketika saya selesai kuliah, saya sempat bekerja di kantor akuntan di kota Surabaya. Dan ketika saya bekerja, saya dapat panggilan untuk menyerahkan semuanya untuk mengikuti Tuhan sebagai hamba Tuhan full time. Waktu itu saya belum sekolah Alkitab. Jadi saya berpikir, ya Tuhan, saya menyerahkan diri karena dipanggil, jelas. Saya menyalak pelayanan praise and worship. Saya bergabung dengan Bapak rohani saya, Pak Timotius Arifin di Bali. Dan tidak sampai 1 tahun di Bali, Pak Arifin sudah utus ke Mataram, Pulau Lombok. Waktu itu Lombok, saudaraku, tidak seperti sekarang yang maju luar biasa. Pizza Hut belum ada, saudaraku. Ya, mall belum ada waktu itu. Dan teman-teman pada bilang, kamu diutus Pak Arifin ke Lombok ya? Iya. Waduh, itu daerah kering itu. Kering. Rupanya dalam dunia pelayanan ada kering, ada basah. Yang basah mana? Jakarta. Sekarang saya di Jakarta. Tapi saya tidak langsung di Jakarta, nggak lewati proses panjang. Sudah tahu, orang bilang, aduh, itu daerah kering. Ya sudah, saya berangkat saja. Saudara, kering itu bukan berarti tanahnya sana ya. Keringnya ya sudah, saya taat kepada otoritas, saya belajar sana, learning by doing, ya lakukan tugas pelayanan, tertawa, menangis, pergumulan banyak. Orang bilang daerah kering, tapi by the grace of God, ketika belajar melakukan perkara kecil, mulai menghandle 15 orang sampai 20 orang. Terus Tuhan percayakan, to cut the story short. Sampai akhirnya 700 jiwa, 800 jiwa.
berkembang secara luar biasa. Ya, dan apa yang terjadi saudaraku, Tuhan izinkan kami punya gedung sendiri, punya klinik sendiri, rumah diakonia, kompleks perumahan, saudaraku, dan kami boleh melakukan pelayanan misi. Dan mari saya mau bersaksi untuk hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk pamer, tapi dari Mataram pulau yang orang katakan kering secara ekonomi itu, saya diizinkan Tuhan pelayanan pergi ke 5 benua di seluruh dunia. Bukan karena saya di Jakarta seperti sekarang. Sejak saya di Lombok, saya sudah bisa terbang ke berbagai negara, bahkan ke 5 benua, untuk melayani raja di atas segala raja. Saya beritahu pada saudara, buat Tuhan soal lokasi gak sulit. Dimanapun saudara, di pedalaman sekalipun, setia dengan kebenaran. Jadilah pelaksana firman Tuhan. Buat Tuhan untuk mengangkat hidup saudara tidak sulit. Jangan pernah di pikiran kita shortcut, instan. Tidak, ikuti semua proses dengan setia. Dan ikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya, maka Tuhan pasti akan membawa kita kepada kehendaknya yang sempurna. Dan lewat hidup Anda semua, kerajaan Tuhan akan ditegakkan di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Mari saja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan lagu yang nomor 1 tadi. Yang dinyanyikan oleh kita. Ya. Pandang Yesus, ikuti teladannya, teladan sempurna yang Dia berikan. Minta anugerah, ya. Anugerah adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kita supaya kita bisa taat melakukan firman. Only by the grace of God we can do all things through Christ Jesus, not by our power, but His power. Pandang
berupaya mempromosikan diri kami sendiri, bahkan mengorbankan orang lain, memfitnah orang lain, menghalalkan segala cara. Firman mengajarkan kami untuk kami belajar seperti Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami setia berkata kecil Tuhan. Ajar kami hidup penuh tanggung jawab, memaksimalkan waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena nanti Tuhan tidak akan bertanya kepada kami, how old are you? Tapi aku tanyakan, what did you do? Kalau kami ketemu Tuhan nanti, kami rindu kau berkata, well done. Terima kasih Tuhan. Beri hati yang berkorban, penuh belas kasihan, penuh kasih akal. Percayakan ini hati kami, supaya kami hidup menghidupi kebenaran yang memerdekakan. Berkati umat-Mu supaya mereka melakukan ini oleh anugerah, dan mereka tidak perlu pusing lagi untuk kepentingan pribadi, tapi melihat kepentingan kerajaan Allah lebih dari segala sesuatu. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus katakan, amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Amin. Terima kasih buat pelayanannya, Ibu Pendeta dan Simeon. Sudah lama kita saya percaya semua jemaat yang ada di rumah juga boleh diberkati, amin. Nah, kita akan mendengarkan suara gembala. Silakan multimedia. Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan, take heed of yourself, waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya, kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtadan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih kata seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kesatuan, dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka, cuma gereja. Sedih sekali saya dengar. Sebab kita akan John Kane, dia saudaraku menjadi pahlawan. Karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai selalu menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahan. Karena itu saya sampaikan bagaimana Corona Academy ini. Pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar, lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan, tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Berarti kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa perkataan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan.
Kita tahan itu menghadapi apapun, kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang di hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu, tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu sudah kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, saudara, kita perlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria, tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat pada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu benar-benar menjadi kekuatan buat setiap kami, untuk kami melewati setiap proses, untuk kami sampai di waktu yang tepat Tuhan mempromosikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami setia. Engkau dapati kami bisa dipercaya dalam hal kecil, sehingga kami bisa dipercayakan lagi hal-hal yang lebih besar. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali melakukan sesuai dengan apa yang kami bisa, apa yang kami mampu, tanpa kami mengandalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Bapak Pendeta Roni Daud Simeon yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Tuhan, pakai dia semakin hari semakin heran, memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati istri dan anak-anak juga mantu Tuhan. Biarlah lewat keluarga ini semakin banyak orang boleh percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap tugas dan pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biar semua boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami memberikan persembahan dari apa yang Tuhan beri buat hidup kami. Kami mau mengembalikan sesuai dengan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Besar kecil yang kami beri, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, kami atas nama KJC Jakarta mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Bapak Tuhan kita, Bapak Pembawa kita, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah dibutuhkan ya? Iya. Ya, ini dia perpuluhan buat setiap jemaat yang menonton dari kita siang hari ini yang belum memberikan perpuluhan, bisa mentransfer di rekening BCA di 50500897005 atas nama GBI Rock Pelesa. Dan persembahan diakonia juga dan pembangunan bisa ditransfer ke rekening yang ada di sini. Saya bacain ya, 50500897030 atas nama GBI Rock Pelesa. Saudara, sekalipun kita tidak bisa beribadah seperti biasa,
Tetapi percayalah kalau kita setia menabur, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Amin. Sekalipun kita nggak bisa membawa persembahan langsung, tapi percayalah setiap kita memberikan persembahan, entahkah itu besar kecil, kita transfer dengan setia. Percayalah Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan pasti memberikan jauh dari apa yang kita beri buat Tuhan. Karena itu tetaplah setia menabur, setia mengembalikan milik Tuhan. Karena dari perpuluhan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Saya percaya kalau kita setia mengembalikan perpuluhan, berkat-berkat Tuhan yang baru Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Nextnya yang belum tertanam di komselnya si Ani. Saat ini kan kita semua lewat Zoom ya. Nah, bisa menghubungi ke siapa ini? Kak Charles untuk info komsel Kak Charles dengan nomor telepon di 081344342548. Hai Kak Charles. Oke, next setiap hari Jumat teman-teman kita ada prayer meeting dan saya menghimbau buat setiap kita ikutlah bersama dalam prayer meeting ini, kan hanya dari rumah ya. Mari kita sama-sama berdoa lewat Zoom, live di IG KGC Jakarta. Yuk teman-teman, sama-sama kita berpartisipasi, kita meluangkan waktu. Oh, kita juga nggak datang ke sini ya, hanya di rumah aja. Dan biarlah kita isi kuota ya supaya bisa ikut, bisa nonton, bisa berdoa bersama-sama, dan lewat teman-teman support, teman-teman ikut hadir bersama sudah mendukung teman-teman yang berdoa di sini setiap hari Jumat. Oke. Ini yang belum follow bisa follow IG kita KGC Jakarta. God bless you all and see you next week. Mungkin di bulan ini ada yang berhari ulang tahun, nanti akan sekaligus didoakan oleh Bapak Gembala. Sekian dan terima kasih. Bapak Gembala. Seharusnya bilang Bapak Gembala. Hari kita pagi bersama. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, bahkan kebenaran kerajaan Allah memimpin hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai
sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa